Paling penting sebenarnya at the end, bisnis tuh harus ada nilainya. Jadi yang paling penting di luar market share adalah bagaimana membangun bisnis itu secara profit yang berkesinambungan. Udah itu aja sih, berkesinambungan. Anda kalau invest sesuatu long term, Anda lihat dari sisi value bagaimana. Karena di Amerika pun banyak terjadi seperti ini. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Istiabudi di Podcast Talks. Kali ini di tengah situasi akhir tahun banyak berita-berita yang menggembirakan. Tetapi juga ada berita-berita yang tidak mengenakan untuk beberapa kalangan, terutama untuk investor. Karena kita ketahui bahwa Gotoh terjun bebas ya. Bahkan kemarin berada di level 80. Dan kita lihat juga setema dengan emiten teknologi ini, banyak startup yang melakukan layoff. Apakah ini pertanda babak baru dari industri rintisan, perusahaan rintisan, atau memang inilah proses yang harus dijalani oleh banyak startup, tidak hanya di Indonesia tetapi di internasional juga. Untuk itu hari ini saya terhubung dengan seorang narasumber, tentunya narasumber yang sudah dikenal dengan baik di dunia investor dan pasar modal. Kita akan terhubung dengan Pandu Syahrir, Komisaris Bursa Efek Indonesia. Halo Bang, apa kabar? Udah lama gak kita jumpa. Siap. Thank you banget nih, udah mau ya diganggu di tengah kesibukannya yang sedang di luar negeri kayaknya ya. Jadi dalam kondisi hari ini kan kita ketahui Gotoh ini nilai sahamnya turun terus nih. Banyak kesemasan investor. Bahkan kalau kita kembali ke beberapa bulan yang lalu, kayaknya kan euforianya banyak pihak yang optimis banget dengan IPO-nya Gotoh gitu. Dan hari ini situasi pasar yang seperti ini ditambah dengan ekspektasi yang besar di sektor fintech. Kalau nggak salah, tahun lalu kalau kita bicara itu, sektor ini itu punya atensi yang besar Bang. Nah, gimana lu nanggepin soal ini Bang? Gimana ya? Jadi secara overall sih menurut saya, yang terjadi di dunia fintech itu tahun ini memang banyak adjustment karena kondisi dunia, suku bunga naik, cost of capital naik, inflasi naik. Sedangkan fintech itu kan sebagian besar bisnisnya adalah pinjaman, ya kan, baik itu ke consumer, baik itu ke bisnis small medium enterprise, menengah kecil. Nah, tentunya dengan ada kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, tentu cost of doing business menaikkan kurang lebih. Nah, untuk fintech-nya sendiri, selama ini kan tugas mereka adalah pengembangan pasar, ya kan, market deepening. Apakah itu memberikan ya lewat loan, apakah itu dari sisi tracking the loan, apakah itu dari sisi pembukaan pangsa pasar. Nah, tiba-tiba dengan adanya bisnis cost of capital yang menarik, yang makin tinggi ini, kan tentu bisnis slowdown. Jadi ini menurut saya sih lumrah terjadi, ya kan, di mana ini adalah semacam business cycle. Nah, penekanan tahun ini memang dan tahun depan lebih banyak kalau dari sisi fintech itu bagaimana penguatan institusi, apalagi yang besar-besar. Apakah itu dari sisi penerapan MPL tracking yang lebih baik lagi, dari sisi penggunaan teknologi. Karena kan teknologinya selama ini penggunaannya adalah untuk membuka pangsa pasar. Sekarang adalah untuk penguatan dari sisi loan quality. Ya kan ada bedanya juga dengan bank dan multi finance sebenarnya, tapi hanya mereka menggunakan teknologi lah untuk ini dibandingkan manusia, ya kan. Nah, yang sekarang juga banyak ditekankan selama 8 bulan terakhir tuh, dan bisa didengar di speech saya juga di waktu acara Aftek, adalah penguatan governance. Tahun depan juga menurut saya temanya di luar deepening market adalah governance, bagaimana perusahaan-perusahaan yang bergaung di bawah Aftek itu menguatkan governance mereka. Dan governance ini macam-macam. Dari sisi penguatan, yang paling penting ya penguatan institusi. Ada check and balances, ada semacam independent board member, ada semacam internal audit, ya kan?
tim dan risk management yang diperkuat. Karena memang berbeda bisnisnya Mas David dibandingkan tahun 2021, di mana semuanya adalah soal pasar dibesar. Karena kan yang buatan bangga buatan Indonesia kan itu 2020-2021. Biar loan itu bisa untuk menggerakkan roda ekonomi. Ini kurang lebih gitu. Jadi ya 2023 ini semuanya adalah penguatan institusi. Mungkin itu temanya sih, Mas. Tapi kan juga disebutkan Bang, jadi salah satu penyebabnya ini begitu tingginya ekspektasi dari investor. Tolong deh Bang Pandu jelasin soal ini kayak gimana, sehingga siklus bisnis atau cycle-nya begitu cepat gitu. Sebenarnya apakah yang terjadi di Gotoh juga terjadi di sektor lain gitu? Sama aja menurut saya gini lah, karena kan selama ini tech selama 7 tahun terakhir perkembangan baik, apalagi pada saat zaman COVID. Pengembangan pasarnya bisa naik 3 kali lipat. Jadi tentu ada ekspektasi untuk investor untuk lebih naik, lebih cepat lagi, dan itu menurut saya manusiawi. Dan itu juga dari sisi company juga punya ekspektasi lebih tinggi, karena ini soal pengembangan pasar. Ya tentu tiba-tiba kalau ada pengalihan kan nggak ada yang melihat ada perang. Siapa yang tahu soal perang yang terjadi di Ukraine Rusia? Itu langsung efek kepada cost of inflasi yang sangat besar. Inflasi yang sangat besar di pangan dan di harga energi yang terjadi artinya apa? Harus dinaikkan suku bunga juga untuk mengerem ini semua. Ya semuanya menurun jadinya kan. Ini menurut saya nggak lumrah gitu loh. Kalau tiba-tiba, karena tidak ada yang bisa melihat perang itu bisa terjadi segini lamanya. Nah, bicara sektor teknologi nih Bang, layoff ini kayaknya nggak cuma di Indonesia. Meta juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada asumsi bahwa semua startup di seluruh dunia ini melakukan pemenahan, bahasanya adalah membenahi bisnis ke depan gitu. Nah, tetapi ketika teringat omongan lu pada pembicaraan kita terakhir bahwa sebenarnya ada waktu, atau kalau enggak 7 tahun kalau nggak salah ya, hingga startup itu tuh mature dan akhirnya siap untuk IPO. Nah, sekarang nih dengan adanya layoff, apakah sebenarnya mereka startup itu sudah menemukan pola bisnis yang lebih efektif, sehingga sebelum-sebelumnya perlu lebih banyak orang, dan sekarang tahu nih mana yang lebih efisien, sehingga itulah yang dipilih. Memang ini wage inflation atau misalnya cost of inflation di sisi profesional di teknologi memang 2 tahun terakhir 2020-2021 pengembangannya sangat besar. 2022 dan mereka semua perusahaan-perusahaan investasi besar untuk 2022. Jadi yang terjadi pada tahun ini ya mereka melihat 2023 nih rupanya 2022 tidak secepat 2021 dan 2023 juga akan sama. Ya jadi ya mereka mengambil cara yang lebih konservatif sekarang. Kenapa? Karena ini juga ada beberapa ya. Satu, investor mereka menginginkan bukan lagi growth at all cost tapi growth profitably. Ya kan lebih cepat. Kalau dulu bilangnya 2024, 2025, 2026, sekarang dia mintanya tahun depan. Ya kan jadi mereka harus cover cost. Kedua, untuk di luar non-core bisnis mereka, ya mereka banyak sekali yang bilang, fokus lagi dong ke core, yang non-core nanti saja. Ya tentu dengan itu ya tim-tim yang ada di non-core bisnis atau bisnis-bisnis yang penumpang, yang supporting, ya mereka sekarang akan either fokus ke core bisnis atau pergi ke tempat lain, ya kan? Dan yang terakhir memang kalau bisa dilihat dari sisi founder sekarang, mindset mereka adalah bagaimana saya bisa secepat-cepatnya menjadi profitable. Itu udah pasti, makanya cost itu sekarang fokus utama buat semua para founders. Berarti bisa dibilang analogi bakar uang itu udah selesai? Atau sebenarnya memang ada siklus apa ya? Ada siklus apa sih yang terjadi ketika proses bakar uang itu selesai dan digantikan dengan apa gitu, Bang? Menurut saya sekarang mindsetnya udah berubah ya. Menurut saya sih. Lalu apa yang mengubah itu, Bang? Terutama dengan ketika perspektif bakar uang itu sudah tidak relevan lagi untuk startup itu berkembang. Saya rasa perspektifnya sekarang kalau saya sendiri sih udah berubah. Sebagian besar sekarang teman-teman udah bilang ya udah waktunya sih untuk kita cash flowing. Jadi sisi cash flowing itu sekarang semoga menjadi mindset juga untuk semua sih. Berarti ini pelajaran buat banyak pengusaha baru untuk bangun startup. Apakah dia harus melalui hal itu, bakar duit? Istilahnya gitu ya Bang ya? Enggak juga.
Yang penting cari bisnis yang bener lah, bisnis yang banyak berguna, cari bisnis yang banyak berguna buat banyak orang, ya kita cari uang itu digunakan untuk membuat bisnis itu, membuat product market fit. Ya kita mungkin mulainya bisnis itu ya sesuatu yang e-commerce, ya kan kita mulai e-commerce di mana itu memang dari awal harus membuka paksa pasar. Dan Indonesia kan dulu jangan lupa Mas David, dulu tuh orang nggak percaya dengan namanya beli sesuatu dari HP. Orang harus lihat barang habis itu bayar. Betul kan, jadi trust defisitnya tinggi dulu. Yang sekarang dilakukan kan berbeda. Orang udah mulai percaya. Kayak Mas David sekarang kalau beli apapun bisa beli di Gojek segala, udah percaya bahwa itu settlement pasti akan terjadi dengan baik. Gitu loh. Jadi itu suatu yang penting juga menurut saya, dan kedepannya saya rasa banyak perusahaan-perusahaan teknologi baru akan benefit dari sini karena udah ada semacam sistem trust di level teknologi. Jadi mereka bisa bikin sesuatu produk yang semua settlement-nya bisa dilakukan lewat mobile, lewat komputer segala, tanpa tidak terlalu worry dengan besarnya masalah fraud dan yang lain-lain. Kan yang terjadi yang sangat transformatif 8 tahun terakhir itu adalah perubahan dari cash ke non-cash. Itu besar banget kan. Perubahan dari offline ke online, dan itu sebenarnya dimulai dengan teman-teman dari sistem teknologi yang membuka sistem e-commerce. Nah saya rasa vintage 2022, 2023 startup itu banyak benefit dari situ. Jadi mereka tidak perlu bakar uang sebanyak teman-teman 2013, 14, 15 gitu loh. Udah beda menurut saya. Menindaklanjuti hal itu, tahun depan nih menurut Alvin Zindo bilang kalau ada 3 sektor yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, fintech, pertanian, teknologi, agriculture, terus soal food tech gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Pandu tahun depan, sektor mana aja yang menarik minat pengusaha muda untuk masuk ke sektor tertentu, dan kira-kira strategi apa nih tentunya supaya teman-teman sobat bisnis rumah semua nih paham nih, yang nggak terlalu teknikal gitu loh, tapi apa sih major bisnis yang tahun depan ini bakal menarik untuk kita perhatikan? Seharusnya lebih mudah dari sisi yang paling besar lah, isu trust konsumen kepada teknologi, itu yang paling penting. Jadi sekarang kepada founder-founder muda adalah bagaimana membuat suatu produk yang banyak mau dipakai sama orang, itu aja. Karena apa? Karena lebih efisien, lebih bagus, dan lebih murah. Kan kurang lebih gitu. Nah sekarang dari sisi investor nih, kalau kita melihat bahwa proses atau seleksi alam yang terjadi di startup Indonesia, lalu apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa dipetik Bang? Dalam artian ketika investor akan masuk ke startup, mungkin startup lain di sektor lain di tahun depan gitu. Paling penting sebenarnya at the end, bisnis tuh harus ada nilainya. Jadi yang paling penting di luar market share adalah bagaimana membangun bisnis itu secara profit yang berkesinambungan. Udah itu aja sih, berkesinambungan kalau bahasa Indonesia. Berkesinambungan. Jadi coba cari produk yang banyak dipakai manusia, banyak dipakai masyarakat, memang membuat jauh lebih efisien, lebih murah, dan juga lebih convenient. Saya sih nggak ada yang rocket science sih Mas David ya. Kalau saya sih simple aja kalau bikin latihan bisnis gitu, nggak usah terlalu. Ya saya tahu lah kalau misalnya suatu barang nih kayak bakal banyak dipakai orang, ini make sense, etc. Dan ada 2 macam. Apakah bisnis itu B2B, business to business, atau business to consumer, ya kan? Coba lihat dari 2 sisi pangsa pasar itu mana yang bisa membuat suatu proses jauh lebih efisien dan mudah. Bukan aja efisien dan mudah, dan bakal sering dipakai, ya kan? Untuk tahun depan segmen-segmen apa aja nih Bang yang perlu kita perhatikan ya? Dalam artian seperti yang lu bilang, apakah sektor-sektor consumer good gitu, atau apa yang kayaknya bakal tetap menarik tahun depan gitu? Saya rasa bagus tetap, tapi Anda jangan ekspektasi ini bakal double setiap tahun, karena marketnya udah beda. Orang tetap akan pakai dan orang willing to pay. Semakin PDB per kapita kita nambah tinggi, willingness to pay untuk suatu pasar teknologi juga akan makin tinggi. Anda lihatlah di Amerika, saya kan lagi di Amerika contohnya. Di sini emang hidupnya semua menggunakan online dan orang udah tidak lagi menjadi price sensitive. Malah buat mereka convenient segala-galanya, dan ini lumrah di mana suatu masyarakat yang semakin kaya, dan saya yakin Indonesia tuh semakin lama semakin kaya, ya kan? Suatu negara yang makin lama makin kaya akan semakin in a way membutuhkan sistem teknologi untuk bisa lebih efisien, gitu loh. Jadi makanya kalau Anda lihat semua perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia di Amerika, ya harga sahamnya turun, tapi Anda lihat deh dari sisi profitabilitas mereka meningkat, gitu loh. Itu juga penting. Oke, dengan kata lain untuk investor startup ke depan,
entah dia IPO atau tidak akan merasakan pertumbuhan yang begitu tinggi. Tetapi yang dicari adalah sustainable gitu ya. Sustainable-nya dapat dan pasti lebih tinggi daripada PDB deh. Growth PDB gitu loh. Oke. Bang, ini kan kalau tahun 2022 kan Buka udah masuk, Goto udah masuk, dan kita ketahui bersama kayak tahun depan jatahnya Blibli nih. Nah, kira-kira apa quote-quote atau petua-petua nih untuk para investor yang bisa kita petik ketika merujuk dari 2 IPO perusahaan teknologi lah ya, saya bilang kayak gitu. Jadi yang paling penting hanya satu aja menurut saya sih. Anda kalau invest sesuatu long term, Anda lihat dari sisi value bagaimana. Karena di Amerika pun banyak terjadi seperti ini, ya kan? Tahun 2021 deh, mungkin itu paling bagus ya. Karena ini market Indonesia nih kayak tahun-tahun itu di mana Amazon pertama kali masuk, Apple pertama kali masuk. Anda tahu kan Amazon dulu pernah harganya hampir $75 turun ke $10, ya kan? Ya sekarang Anda lihat sendirilah harganya Amazon berapa, ya kan? Jadi ya ada contoh-contoh seperti itu di mana at the end Anda percaya nggak teknologi ini akan menjadi bagian crucial dari hidup Anda? Kalau iya, ya pasti akan ada perusahaan yang bisa solve itu, gitu loh. Saya ngeliatnya mungkin jangka ngeliat saya mungkin agak lama ya. Saya malah ngelihat kalau suatu saham tiba-tiba ini kan dari bahasa saya dulunya sangat hopeful, sekarang jadi hopeless, kan gitu kan kurang lebih. Setiap hari turun gitu kan cara ngelihatnya. Saya tuh ngelihatnya hanya adanya dua, satu fundamental suatu perusahaan, terus apakah itu hopeful atau hopeless, itu aja. Ya saya nggak bisa komen lah. Saya kan kebetulan juga komisaris bursa di sini. Saya hanya bisa melihatnya kalau Anda membeli saham paling bagus nih membeli saham yang fundamentalnya makin bagus, terus hopeless. Jadi harga murah. Kalau udah hopeful, harga mahal, gitu kan? Oke. Nah, ini yang terakhir, Bang. Masih ada anggapan nih kalau startup IPO itu harus nantinya unicorn, dekakorn gitu. Tapi apakah itu perspektif yang keliru ya, atau sebenarnya tidak perlu menjadi tujuan utama gitu? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting adalah kalau untuk menjadi perusahaan TBK, Anda sudah siap untuk menjadi perusahaan TBK, ya kan? Untuk siap tuh adalah institusi Anda kuat melakukan itu. Apakah dengan governance yang ada, transparansi yang dibutuhkan, dan dari sisi governance dan transparansi kan foundersnya juga harus siap mental untuk melakukan itu. Ya, institusinya harus kuat lah suatu perusahaan untuk bisa masuk ke perusahaan TBK. Terima kasih Bapak Pandu Syahrir, Komisaris Bursa Efek Indonesia. Thank you Bang untuk informasi, untuk insight yang diberikan. Tentunya sukses untuk aktivitas padat sehari ke depan ya. Demikianlah Sobat Bisnis, kita tahu bahwa di penghujung tahun mungkin banyak kekecewaan bagi teman-teman yang mungkin masuk di Goto gitu ya. Tapi kita akan melihat bagaimana akselerasi Goto dan mungkin emiten-emiten teknologi, atau mungkin kita akan menyambut IPO Blibli tahun depan. Apapun itu, proses terus berlangsung. Kalau kita dengar berita layoff di beberapa startup terjadi, kita berharap memang benar bahwa mereka menemukan core bisnis yang lebih matang, pola bisnis yang lebih efisien. Tentunya tidak hanya bakar duit, tetapi membakar semangat. Demikian dari saya, David Eka Setiabudi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap pantengin channel ini, follow Instagram kami juga. Sampai jumpa.